Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap pada porsi kita. Let me out. Ngopi mulut ngotak. Ngopi orang bilang kopi itu pahit karena faktor kebiasaan dikatakan pahit. Sebetulnya dia tidak pahit, asal pandai caranya. Ngurut ngotak, ngotak, ngopi rempah, ngopi asli, rempah asli. Nah, itu yang dikatakan asli. Ngudu samsu, ngudu asli. Ngotak pun asli, ya. Sebelum kita memulai, kita membacakan sholawat Nabi untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat di seluruh dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilai anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bukan buya, kita bukan ustadz, ya, tetapi setidak-tidaknya kita memulai seperti kita makan mencuci tangan, ya, kemudian minum air, bismillahirrahmanirrahim, kemudian air ditaruh, sambal diambil, lauk pauk diambil, kemudian kita makan. Setelah makan, kita membaca alhamdulillah kembali, kemudian kita minum sedikit saja, jangan banyak, 1 gelas, ya, untuk menjaga kesehatan kita. Sesungguhnya para ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama tasawuf, setelah makan mereka minum air sedikit, sekedar memperlancar saluran pencernaan agar nasi turun ke bawah.
Jadi dikit aja, ya, sekitar seperempat gelas, ya, seperempat gelas. Ya, setelah itu 1 jam kemudian Anda mau minum air banyak, tidak ada masalah. Itu untuk menjaga usus. Ya, ingat, penyakit kita ini, terutama usus, itu waktu saya sakit dulu, menurut beberapa ahli shinsei, ya, itu penyakit ini ada akibat penyakit fisik dan ada akibat batin atau pikiran, ya, sehingga larinya ke usus, ya, ke hati. Pertama mah, yang kedua tipes, yang ketiga liver hati, ya, itu. Jadi itu yang berupa fisik. Terkadang setelah makan kita tegak berdiri, harusnya tunggu rehat dulu, tunggu sampai turun baru, ya. Itu kalau kita terbiasa, ya, setelah makan kita langsung berdiri, nah itu biasanya itu usus kita pencernaannya tidak bagus, maka sebaiknya dinormalkan terlebih dahulu, ya. Itu berupa penyakit yang bersifat fisik, ya. Ada yang bersifat pikiran, batin kita tidak tenang, nah, itu juga sama. Kalau yang penyakit fisik, maka cara mengobatinya, terutama usus, perbanyak minum air rendaman kapulaga dengan bunga lawang dicampur dengan kopi, ya. Kopi mengandung kafein. Atau cari pengganti kopi, misalnya coklat, ya, coklat atau teh atau bunga, daun-daun yang bersifat untuk kesehatan, seperti itu. Jadi pembukanya kita ada. Jadi semua itu dengan etika sopan dan santun, tata krama kata orang Jawa, ya. Ada secara Islam, ada adab dan etika. Ketika kita memulai sesuatu, kita kembali kepada topik kita. Tiga jenis perempuan. Kita mulai lagi. Tidak terlampau dalam ngisapnya, nanti lebih parah lagi kena. Ngopi ngudut ngotak. Ibnu Habib menceritakan bahwa seorang laki-laki bersumpah tidak akan menikah hingga ia meminta saran kepada 100 orang. Semua itu ia lakukan karena sikap kerasnya terhadap perempuan. Jangan kariban aja cewek yo polusi. Alun tahu lamaknya. Ia telah meminta saran kepada 99 orang. Tinggal 1 orang lagi. Kemudian ia pergi ingin meminta saran kepada orang yang ia temui. Nah, tinggal 1 orang lagi nih.
Ada seorang gila, ia membuat rantai dari tulang belulang dan menghitamkan wajahnya. Ia menaiki rotan seperti kuda. Laki-laki itu mengucapkan salam kepadanya seraya berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin bertanya kepadamu tentang suatu masalah. Bisakah dijawab?" Nah, tanyalah apa yang ingin kamu tanyakan. Akan tetapi jangan tanyakan sesuatu yang tidak penting. Laki-laki itu berkata, "Aku seorang laki-laki yang telah menemui banyak masalah dengan perempuan padusi. Aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan menikah." Tidak tahu lamanya. Hingga aku minta saran kepada 100 orang. Engkau adalah orang yang ke-100. Apa pendapatmu? Ia menjawab, "Ketahuilah bahwa perempuan itu terbagi 3 jenis. Satu baik untukmu, satu tidak baik untukmu, dan satu tidak baik untukmu dan tidak baik pula, dan tidak pula baik terhadap dirimu." Bingung dia kan? Maksudnya, perempuan yang baik untukmu adalah perempuan yang cantik dan lembut. Tidak ada laki-laki lain yang mengenalnya sebelum engkau. Tidak ada laki-laki lain yang mengenalnya sebelum engkau. Kalau kita di era sekarang, ya nampak gigi ompong awak, serba second lah, banyak pacaran duluan. Serba second, maksudnya second tuh gini, bukan konotasinya udah nggak perawan atau apa ya, yang second ya dia sudah punya cowok, tapi yang pernah diginikan, misalnya kan yang pernah beginikan, yang pernah dibeginikan, ya agak culun dikit, begitu ya. Gini juga pernah muda, sekarang juga kepengen muda, kalau boleh, begitu ya. Kemudian kembali lagi, perempuan yang baik untukmu adalah perempuan yang cantik dan lembut. Tidak ada laki-laki lain yang mengenalnya sebelum engkau. Jika ia melihat sesuatu yang menyenangkan, maka ia akan memuji. Bagus betul Bang ya. Begitu. Dan jika ia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ia menutupinya, ia diam saja. Itu wanita yang belum mengenal laki-laki, yang belum mengenal gesekan. Tuh. Adapun perempuan yang tidak berguna bagimu adalah perempuan yang mempunyai anak bukan darimu.
ia merampas hartamu, ia terus menyuruhmu bekerja, giat bekerja, mencari harta, kemudian harta itu ia makan dan ia berikan kepada dan untuk anak-anaknya. Kelak ia tidak akan berterima kasih kepadamu, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan susah. Udah banyak contoh kan? Saya beberapa kali menolong yang seperti itu, ya. Nah, itulah, meskipun sebanyak-banyaknya kita telah berbuat kebaikan segala macam untuknya, semuanya dia berikan untuk anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, jenis perempuan yang ketiga, adapun perempuan yang tidak baik untukmu dan tidak pula baik terhadapmu adalah perempuan yang telah menikah dengan laki-laki lain sebelum denganmu. Jika ia melihat sesuatu yang menyenangkan, ia berkata, "Oh, ini yang kami sukai." Nah, maksudnya dia mengingat mantan suaminya dulu. Oh, ini yang kami sukai. Jadi ketika ia mengatakan, "Ini yang kami sukai," harusnya kan, "Oh, bang, suka bang." Nah, gitu. Apakah kita suka nih? Nah, seperti itu. Ini langsung bilang, "Oh, ini yang kami sukai." Atau dia diam, tapi dia terbayang, "Oh, ini yang kami sukai dengan kuda-kuda kami." Nah, ya. Kemudian jika ia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, ia akan mengatakan, entah itu dalam hati, entah itu terucap, "Aku rindu kepada suamiku yang pertama." Inilah keadaan perempuan sebetulnya, baik dia mengatakan atau tidak. Kita mesti jujur. Aku menjelaskannya kepadamu agar engkau mengerti. Ya. Contohnya begini. Jika kita membeli sesuatu, barang pertama selalu kita ingat, selalu kita pelihara. Terucap atau tidak, selalu itu. Jika engkau mau dan ingin menikah, maka pilihkan dari jenis-jenis perempuan itu. Jika tidak mampu, maka jangan lakukan. Laki-laki itu bertanya, "Demi Allah, siapakah engkau ini?" Orang yang ke-100 itu menjawab, "Bukankah aku telah menetapkan syarat kepadamu agar jangan banyak bertanya tentang sesuatu
yang tidak penting. Kan Allah wajahnya tadi, jangan padanya terhadap sesuatu yang tidak penting. Padahal kamu kan mengetahuinya. Oh, tersandar, ya, tersandar kita ini masih kok lah, tersandar. Kopiah begini kata Sonioner. Oh, enggak ini. Nah, begitu. Ya ada Adidas Sonioner. Tuh gitu. Nah. Nah. Jadi itulah intinya malam ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemuliaan kepada kita semua, kepada para pemimpin-pemimpin dunia, baik yang muslim maupun tidak, terutama kita muslim. Maka sebagai penutup kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi wa ridhaka lebih adri mahabbataka wa ma'rifataka. Allah Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.